Halo semuanya, pernah dengar nggak istilah hipertensi atau tekanan darah tinggi? Jadi, hipertensi itu sebenarnya termasuk salah satu masalah kesehatan yang sering banget terjadi di masyarakat. Banyak orang bahkan nggak sadar kalau ternyata tekanan darahnya udah tinggi, karena kadang nggak ada gejala yang jelas di awal. Tapi kalau dibiarkan terus, tekanan darah yang tinggi bisa menyebabkan gangguan serius. Nah, di video ini saya akan membahas lengkap mulai dari apa itu sih hipertensi, faktor-faktor penyebabnya, bagaimana mekanisme terjadinya hipertensi, jenis-jenis hipertensi, golongan obat yang biasa digunakan untuk menurunkan tekanan darah, sampai cara mengendalikannya supaya tekanan darah tetap stabil. Jadi, pastikan kalian nonton video ini sampai selesai ya, agar bisa lebih paham dan tahu gimana cara menjaga tekanan darah normal. Hipertensi atau tekanan darah tinggi yang seringkali disebut dengan penyakit silent killer. Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah seseorang berada di atas batas normal, di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm Hg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm Hg. Kenapa sih hipertensi disebut penyakit silent killer? Karena tekanan darah yang tinggi seringkali tidak menunjukkan gejala apapun, hingga disebut sebagai pembunuh diam-diam atau silent killer. Sekarang ini, hipertensi tidak hanya dialami oleh orang tua saja, tetapi juga pada usia muda, karena beberapa faktor yaitu genetik, konsumsi garam berlebihan, obesitas, merokok, kurang aktivitas fisik, stres, jenis kelamin, dan riwayat penyakit keluarga. Berikut adalah mekanisme terjadinya hipertensi. Ketika jantung berdetak, darah akan dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Saat darah mengalir, darah menekan dinding pembuluh darah, dan tekanan inilah yang disebut tekanan darah. Dalam satu kali denyut, tekanan darah akan naik dan turun secara teratur. Nilai tekanan darah biasanya ditunjukkan oleh dua angka, yaitu tekanan sistolik saat jantung berkontraksi dan tekanan diastolik saat jantung beristirahat. Dalam keadaan normal, pembuluh darah yang sehat dapat meregang dan mengendur untuk menyesuaikan tekanan darah. Namun, jika pembuluh darah mulai kaku atau rusak, elastisitasnya berkurang, sehingga tidak mampu beradaptasi dengan baik terhadap aliran darah dan menyebabkan tekanan darah meningkat. Kondisi ini menjadi awal mula terjadinya hipertensi, yang juga dipengaruhi oleh peningkatan tahanan pembuluh darah, volume darah yang berlebihan, serta aktivitas berlebihan sistem renin-angiotensin aldosteron atau yang disebut RAAS. Ketika sistem RAAS terlalu aktif, tubuh menahan garam dan air serta menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang disebut vasokonstriksi, sehingga tekanan darah meningkat lebih lanjut. Kalau berlangsung lama, kondisi ini bisa meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke, serta menyebabkan gangguan pada mata dan ginjal. Tekanan darah tinggi mempercepat proses aterosklerosis, di mana lapisan lemak terbentuk di dalam arteri. Jika salah satu retakan terjadi, dapat menyebabkan pembekuan darah di arteri. Inilah yang menyebabkan serangan jantung atau stroke. Hipertensi terbagi menjadi 4, yaitu hipertensi primer atau esensial, hipertensi tanpa penyebab yang jelas. Faktor risikonya yaitu usia, genetik, pola makan tinggi garam, dan obesitas. Yang kedua, hipertensi sekunder, yang disebabkan oleh penyakit atau kondisi medis tertentu, seperti penyakit ginjal kronik, gangguan hormon, dan penggunaan obat tertentu. Yang ketiga, hipertensi maligna, yaitu keadaan tekanan darah yang sangat tinggi dan terjadi secara tiba-tiba atau darurat medis yang dapat merusak organ tubuh dalam waktu yang cepat. Lalu, yang keempat, hipertensi gestasional, hipertensi yang terjadi selama kehamilan, bisa bersifat sementara atau berkembang menjadi preeklamsia, yaitu komplikasi kehamilan setelah usia 20 minggu yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan protein dalam urin.
Gejala hipertensi yaitu sakit kepala, terutama di bagian belakang kepala, pusing, mudah lelah, penglihatan kabur, jantung berdebar atau nyeri dada, hidung berdarah atau mimisan, dan mual. Hipertensi merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, namun dapat dikendalikan, yaitu dengan meminum obat hipertensi atau antihipertensi yang terbagi menjadi 6 golongan. Pertama, diuretik. Fungsinya mengeluarkan garam dan air dari tubuh. Contohnya hidroklorotiazid, furosemid, dan spironolakton. Kedua, beta blocker. Fungsinya menurunkan denyut dan kekuatan pompa jantung. Contohnya propranolol, atenolol, dan metoprolol. Ketiga, ACE inhibitor. Fungsinya menghambat pembentukan angiotensin II agar pembuluh darah melebar. Contohnya captopril, enalapril, dan lisinopril. Keempat, ARB, angiotensin receptor blocker. Fungsinya menghambat kerja angiotensin II pada reseptornya. Contohnya losartan, valsartan, dan candesartan. Kelima, CCB, calcium channel blocker. Fungsinya mencegah masuknya kalsium ke otot darah agar rileks. Contohnya amlodipin, verapamil, dan diltiazem. Keenam, vasodilator langsung. Fungsinya melepaskan otot pembuluh darah secara langsung. Contohnya hidralazin dan minoxidil. Mari kita kendalikan hipertensi dengan patuh. P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dari dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T. Tetap diet dengan makanan bergizi seimbang dan cukup. U. Upayakan aktivitas fisik yang aman. H. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya.